Balada Suasmina, Kali Lusi Gebericik. Barangkali kau sudah tahu, ketika di sawah tak ada lagi kunang-kunang. Seperti saat kau dilahirkan. Dalam pesta pora orang berebut ideologi, kebenaran yang nisbi kau pakai untuk membunuh dan penjarakan teman dan saudara. Oh, Suasmina, wajahmu sayu, tubuh kecilmu memegang parang. Kau tantang pendekar saat bulan berwarna jingga. Itulah warna darah orang yang tak bersalah. Sulasmi yang lahir di saat sawah mengering, tubuhnya kurus, dibungkus kain mori. Para pembesar membual tentang ideologi, hingga rakyatnya kelaparan, tak segenggam nasi dapat terbeli. Suasmina hidup di zaman katanya, merdeka berarti kemakmuran katanya, ideologi menuju kesejahteraan rakyat katanya. Betulkah? Yang ia tahu bahwa cinta membuat ia bunting dan melahirkan anak-anak kurang gizi. Sulasminah menyeringai ketika tahu suaminya mati ditembak di tengah hutan. Ketidakadilan zaman telah membuatnya menjadi janda. Ia tak akan protes pada gunung. Ia hanya punya yang maha kuasa, yang mengecat Lombok, yang mengalirkan air di Kali Lusi. Woi, urung pemakan bangkai, kekejamanmu dicatat oleh zaman, dan kau menderita 7 turunan. Ini adalah kutukan Sulasmina. Aku rakyat negeri ini. Kau berkata, jadi rakyat jangan muluk-muluk. Cukup makan bergizi gratis. Kamu akan jadi pintar dan bahagia. Ini hari ulang tahunku, kawan. Kau berikan hadiah apa untukku? Burung kutilang terbang di atas kepala dan berak. Aku mengumpat, tapi kuralat. Aku tahu tempat untuk berak pun tak ada untuk binatang seperti dirimu. Tangan manusia telah mengambilnya. Ini hari ulang tahunku, kawan. Kau berikan hadiah apa untukku? Sapi dan kerbau mengeluh karena tidak ada tempat mencari rumput. Lehernya terikat. Selama hidupnya ia di sana. Ini hari ulang tahunku, kawan. Kau berikan hadiah apa untukku? Apakah emas batangan? Kau bilang emas bukan milik kita. Perusahaan asing dan para pengusaha berbagi untung. Hari ini ulang tahunku, kawan. Kau berikan hadiah apa untukku? Kau tanya, siapa kamu? Ku jawab, aku rakyat negeri ini. Kau berkata, jadi rakyat jangan muluk-muluk. Cukup makan bergizi gratis. Kamu akan menjadi pintar dan bahagia. Hari ini ulang tahunku, kawan. Bukit dihancurkan, pohon ditebang, mata air mati, banjir bandang akan terjadi. Mari kita lindungi Kendeng. Blora, 5 Juni 2026. Suara dedaunan bergesekan, menyentuh batin penuh pengaduan. Menyaksikan alam tergerus perlahan, rintihan merangkai kata dalam pesakitan.
Hamparan nada-nada diselimuti sunyi, mengadu kepada Sang Yang Widi. Mataku berkaca-kaca, menahan tangis bersamaan batinku kian teriris. Melihat keserakahan kian bengis, pohon-pohon perlahan hilang terkikis. Debu-debu berterbangan, memperkeruh kausuk pengaduan. Suara alat berat semakin bising, membuat kepalaku kian pening. Pohon-pohon satu persatu tumbang, lalu menjelma menjadi lahan tambang. Truk-truk besar berdatangan, mengangkut semua harapan. Hutan yang dulu rimbun, kini telah tertimbun. Lihatlah betapa serakahnya manusia yang hanya mementingkan egonya demi ambisi dan setumpuk harta. Sumber kehidupan kini disita. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayup, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang berulah padamu jua. Engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan-papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa malas. Bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, dan disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit
di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, yang menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diklat-diklat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, kita keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya rendra-rendra kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Padamu, aku bertanya. Kami negeri kadal, negara yang tidak pernah sepi dari juluran lidah, menjelma dasi, panji-panji hingga janji-janji, yang selalu terpelanting bacinya ludah. Sambil melata, kami mengendap, menikam, dan bersenggama sesekali menelikung lawan dan kawan. Negeri kami negeri kadal, negeri yang bersemak rempah, berbelukar bahan tambang, berimbun hutan, namun selalu lapar dengan pertikaian dan asap tebal dari berbagai kayu bakar. Namun selalu lapar dengan pertikaian dan asap tebal dari berbagai kayu bakar agama, harta, dan kekuasaan. Kami selesaikan masalah hanya lewat desis dan kata-kata, sedang tindakan tersembunyi yang sempurna di ujung ekor yang tak berdaya menjelma menjadi bom yang meledak sembarangan. Curiga mulus, beranak pinak, di sela sisik malih rupa ketakutan yang tak pernah terungkap di pengadilan di negeri kadal. Ayo, Sutarji Kalsumpahri, adakah yang lebih tobat dibanding air mata? Adakah yang lebih mengucap dibanding air mata? Adakah yang lebih nyata? Adakah yang lebih hakikat dibanding air mata? Adakah yang lebih lembut? Adakah yang lebih dahsyat dibanding air mata para pemuda yang melimpah di jalan-jalan? Itulah air mata samudra. Puluhan derita yang dirami ayah bunda mereka dan diemban ratusan juta. Mulut luka yang terpaksa mengatup jam. Kini air mata lantang meredam.
Meski muka kalian takkan dapat selamat di hadapan arwah sejarah. Ayo, masih ada sedikit saat untuk membasuh pada dalam dan luas air mata ini. Ayo, jangan bandel, jangan nekat pada hakikat. Jangan kalian simbahkan gas air mata pada lautan air mata. Malah tembak, merebak. Jangan letupkan peluru. Logam akan menangis dan tenggelam di kedalaman air mata. Jangan gunakan pentungan. Mana ada hikmah mampat? Karena pentungan para pemuda yang raib nyawa. Karena tembakan yang pecah kepala, sebab pentungan memang tak lagi mungkin jadi sarjana atau apa saja. Namun mereka telah menyempurnakan bakat gemilang sebagai air mata yang kini dan telah selalu dibilang bagi perjalanan bangsa. Ayo, Sutarji Kalsumbahri. Repeat 98. Negeri ini seperti perempuan tua yang berdandan setiap kali tamu datang dari seberang. Ia memoles bibirnya dengan kata kerjasama, menyembunyikan kerutnya di balik istilah strategis. Tanah ini mendesah pelan. Ia pernah mengalami kisah serupa. Dulu, di ruang yang sama, sang otoritariat tua menjabat tangan yang mengilap. Papua waktu itu masih muda. Rambutnya hutan, kulitnya emas, lalu datanglah Ford dan mesin. Mereka memanggilnya investasi. Tanah menyebutnya luka. Gunung-gunung menunduk, sungai-sungai menahan tangisnya agar tak didengar. Batu-batu dipaksa bicara dalam bahasa dolar, sementara rakyat hanya menjadi gema yang tak pernah diundang rapat. Ini sejarah berjalan lagi. Memakai jas baru, mengulang dialog lama dengan intonasi berbeda. Negeri ini tetap setia. Setia pada tamu, kadang lupa pada anaknya sendiri. Dan bumi
seperti ibu yang sabar, membiarkan dirinya dipeluk siapa saja. Meski pelukan itu lebih mirip cengkeraman luka. Repeat 98. Hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kaki yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Peringatan karya kami, mata kami. Ia adalah peringatan, bukan sekedar himbauan pengetuk ingatan. Ia adalah sejujurnya peringatan. Surat-surat yang tak pernah kau baca, yang kau biarkan tergeletak di sudut ruang, yang luput dari sorot mata dan jarak pandang. Ia tetap berdiri di sana, menjadi penanda bagi sesiapa, sampai pada nanti akhirnya ia menguap jadi ayat-ayat jelaga dengan sulur-sulur panjang, gelap dan siap melenyapkan kapan saja. Sejujurnya, ialah peringatan. Kau telah sia-sia dalam mengejar yang fana. Dan sejujurnya, ialah peringatan. Tak ada yang kekal selain di sana.